Gadis berinisial FN 22 tahun warga Jalan Sungai Raya Dalam, harus meregang nyawa akibat jatuh dari lantai 3 di tempat kebugaran Kagim, yang terletak di Jalan Parit Haji Hussein II, Pontianak Tenggara. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati, menjelaskan kronologinya. Awalnya, FN diajak oleh pacarnya untuk mencoba alat kebugaran yang berada di lantai 2, namun FN lebih memilih menggunakan treadmill yang berada di lantai 3. Insiden tragis itu terjadi saat FN berolahraga di treadmill tersebut pada tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. FN bersama adik dan pacarnya pergi Kagim untuk berolahraga, namun korban memilih menggunakan treadmill yang berada di lantai 3. Ungkapnya, Rabu, 19 Juni 2024. Menurutnya, korban mengalami luka lebam, robek hingga pendarahan di bagian kepala akibat terjatuh dari lantai 3. Hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, menunjukkan bahwa jarak antara treadmill dan jendela hanya 60 cm, dengan lebar jendela sekitar 90 cm dan jarak antara lantai dan jendela tidak lebih dari 30 cm. Jarak yang sangat dekat ini sangat berbahaya dan rawan insiden bagi pengguna treadmill. Tambahnya, dalam penyelidikan lebih lanjut, 2 saksi telah diperiksa dan pemilik Kagim juga akan dimintai keterangan. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum kejadian, seseorang membuka jendela tersebut. Orang itu juga akan diperiksa untuk keterangan lebih lanjut. Kompol Antonius menambahkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Namun, posisi alat kebugaran tersebut tidak berubah sama sekali. Kejadian ini menyoroti pentingnya evaluasi tata letak dan keamanan peralatan kebugaran di tempat umum. Pihak kepolisian menilai bahwa penataan dan keamanan peralatan di Kagim perlu diperhatikan lebih serius untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan pengelola tempat kebugaran lebih memperhatikan aspek keselamatan dalam penataan peralatan olahraga. Tanggal 18 Juli 2024, pukul 13, korban atas nama FN ini bersama adiknya T dan pacarnya AA itu pergi ke gym di Jalan Parit Husin. Kemudian sampailah di sana mereka berolahraga. Kemudian si FN ini diajak oleh pacarnya tadi yang AA untuk menggunakan alat olahraga lain di lantai 2. Namun si FN ini lebih memilih dia naik ke lantai 3 untuk mencoba treadmill. Pada pukul 13.15 akhirnya si FN ini menggunakan treadmill dan pada pukul 13.30-an sekira jam segitu FN jatuh dari treadmill yang kemudian langsung jatuh dari jendela, langsung jatuh ke bawah dan akhirnya mengalami kematian pada saat itu. Jadi dari hasil visum itu ada lebam pada dahi kiri kanan dan pipi, luka robek pada kepala. Nah, pada saat dilakukan visum di rumah sakit pun memang masih pendarahan di kepalanya itu masih tetap berdarah, pendarahan meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada fraktur pada tulang tengkorak, kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan kiri, memar pada bahu kiri, memar pada punggung, dan pada betis. Pihak kepolisian akan terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah ada pelanggaran standar keselamatan yang dilakukan oleh pengelola Kagim. Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan keselamatan. 1. Korban jatuh saat olahraga di gym. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Antonius Trias Kuncoro Jati mengungkapkan, korban FN datang ke gym bersama adik dan pacarnya. Pacar korban mengajaknya di lantai 2, namun korban ingin ke treadmill di lantai 3, kata Antonius dikutip dari kompas.com. Anak pertama dari 2, ya adiknya yang tadi itu, rencana berempat. Nah, karena berhubung saya kurang enak badan, ya saya urungkan. Udah anak, bapak tidak ikut. Jadi anak aja dulu lah, adik Mbak Iya sama adik sama pacarnya ya. Nah, telepon dari adiknya itu sekitar jam
135 gitu loh misalnya, 130-an lah, iya 135. Ya ampun ya, adiknya udah meraung-raung gitu, wah Mbak Iya, kenapa Mbak Iya dek? Di tangga mungkin pemikiran saya jatuh, anggap aja ya, kebentur kepala apalah, aman lah ibaratnya, karena jatuhnya gelundung bukan jatuh terjun ya ibaratnya gitu. Udahlah saya dengan ngambil motor cepat ambil tasbih, ya itulah tengah jalan ya saya, ya Allah selamatkan anaknya, sambil zikir ya itu, sampai di gang wisuda itu ya tasbih saya itu sampai putus, lepas tak, langsung firasat saya itu ini anak saya, dari firasat saya pribadi itu anak saya ini lost ini kayaknya gitu, dalam arti lost gitu loh. Udah langsung saya ngebut sampai ke rumah sakit Upan, saya masuk di lorong untuk ruang gini ya, untuk penanggulangan UGD ya, yang kecelakaan itu ya. Saya udah disambut anak saya kecil ini sama cowoknya. Om, Mbak Iya om, udah enggak ada, Mbak Iya enggak ada om. Saya, enggak ada gimana? Mbak Iya enggak ada om, enggak ada gimana? Gitu. Jadi enggak ada, sampai itu antara enggak percaya gitu, mana Mbak Iya mana? Terus di GD kan di kayak korden gitu ya, saya tengok tuh udah posisi ya udah enggak ada gitu. Ya sini memarnya, kepalanya itu pecah ya. Rabu, 19 Juni 2024. Korban kemudian berlari menggunakan salah satu alat treadmill. Setelah 30 menit berlari, korban memperlambat langkah dan tinggal berjalan di treadmill. Lalu, korban tiba-tiba termundur hingga akhirnya jatuh melalui jendela, tutur Antonius. 2. Korban alami pendarahan setelah terjatuh. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit RS Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami pendarahan pada kepala. Hasil visum korban mengalami sejumlah luka memar atau lebam di sekitar wajah dan badan serta luka robek di kepala yang menyebabkan pendarahan, ungkap Antonius. 3. Posisi treadmill dan jendela membahayakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP. Polresta Pontianak menemukan jarak antara jendela dan treadmill berdekatan hanya 60 cm. Di sisi lain, jendela tempat korban jatuh memiliki lebar 90 cm. Jarak dinding antara lantai dan bagian bawah jendela juga cukup rendah, hanya sekitar 30 cm. Antonius menilai, posisi itu sangat memudahkan orang untuk jatuh. Kondisi tersebut terutama karena pengguna treadmill membutuhkan tenaga besar. Saat mengalami dehidrasi atau kelelahan, dia dapat kehilangan kesadaran.